Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah dan tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini dengan karunia dan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dimudahkan langkah kita, saya dan antum semuanya, untuk berhadir di tempat ini, tempat yang kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang ada di dalamnya dalam rangka tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama. Dan tentunya ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, adalah sebuah nikmat yang besar. Nikmat berada di atas sunnah, nikmat bisa belajar agama dengan baik dan tenang di tempat kita. Ini adalah nikmat yang sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari saudara-saudara kita mungkin tidak merasakan nikmat seperti yang kita rasakan pada hari ini. Banyak orang-orang yang menyibukkan di hari-hari seperti hari ini dengan urusan-urusan yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat mereka. Maka saya katakan semuanya yang berhadir di sini adalah semoga orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha memahami, mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala yang dia menjadi kewajiban setiap muslim dan muslimah selama nafasnya masih berhembus, maka kewajiban ini tetap ada di pundaknya sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempersingkat waktu, kajian ini sebagaimana disampaikan tadi, kita akan membahas sebuah risalah singkat, sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri nama Al-Qawaidul Arba'.
4 poin penting, 4 kaidah penting di dalam memahami agama Islam. Nah, sebagaimana yang diminta oleh panitia untuk membahas kitab ini. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada saya dan memudahkan lisan saya untuk menjelaskan isi kandungan yang terdapat di dalam Qawaidul Arba' kepada para jamaah sekalian. Dan kitab ini kita tidak hanya sekedar membaca matannya, tapi kita akan membaca penjelasan syarahnya, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Maka saya sangat berharap kepada para hadirin yang memiliki kitab atau memiliki PDF-nya atau bisa di-download di Play Store, ya, kitab Al-Qawaidul Arba' agar bisa mengikuti kajian langsung dari kitabnya. Nah, ayyuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berusaha kita menyelesaikan kitab ini 2 atau 3 kali pertemuan. Ya, untuk menyelesaikannya 2 atau 3 kali pertemuan, paling cepat 2 kali pertemuan. Nah, karena kita akan baca semuanya dari matannya sampai ke seluk-beluk syarah yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, kita hanya fokus kepada 2 hal itu, matan dan syarah yang disebut oleh Syekh. Nah, kita memakai buku panduan dan syarah yang sesuai apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Dan demikian belajar yang benar. Demikian belajar yang sesungguhnya. Ada poin-poin penting, ada panduan yang dipakai, sehingga belajarnya terarah, sehingga belajarnya jelas. Ya. Sebagaimana kita pernah sekolah, tentunya di sekolah ada buku paket, ada buku cetak, ada muqarrar. Ya. Padahal kebanyakan yang dipelajari adalah pelajaran umum. Tapi begitu disiplinnya kita. Punya kitab, punya buku, punya muqarrar. Ya. Dilewati, dipelajari semuanya. Latihannya dijawab, semuanya dipelajari. Ya. Tapi terkadang belajar agama, kadang kita suka main-main. Suka sepele, suka ala kadarnya. Ya. Maka demikian bukanlah jalan belajar atau cara manhaj yang benar di dalam menuntut ilmu. Nah, maka siapa yang punya kemampuan untuk membeli kitab, dia beli. Ya. Atau kalau tidak, ya, dia punya HP-nya, dia bisa gunakan, dia cari ya kitab-kitab melalui internet, ya, ataupun di aplikasi yang ada untuk bisa mengikuti pelajaran. Sehingga belajar kita itu jelas. Nah, belajar agamanya jelas. Karena kita bukan ulama, sehingga kita memakai panduan para ulama. Belajarnya lebih terarah. Belajar agama, iya. Belajar apa? Ya, belajar agama. Nah, ini nggak jelas. Tapi belajar tauhid, panduannya apa? Kitab ini. Selesai itu, naik kitab ini. Selesai itu, naik kitab ini. Selesai itu, naik kitab ini. Jelas silsilah. Itu baru orang belajar. Ya. Tapi kalau tidak, maka tidak ada taksil ilmu, nggak kuat. Tidak berakar sedikit pun ilmunya, karena comot sana, comot di sini, nggak jelas. Nggak ada satupun silsilah pembelajaran yang dia selesaikan dengan baik. Kita mungkin nggak tinggal di pesantren, kita mungkin nggak tinggal di ma'had. Tapi walaupun demikian, kita bisa berupaya untuk menyelesaikan pembelajaran-pembelajaran seperti para santri dan para penuntut ilmu yang mereka tinggal di markas ilmu. Kita juga bisa. Kalau kita mau berangkat dari diri kita, berusaha mempelajari agama dengan benar.
Nah, kita masuk tulisan beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sering kita bahas di awal-awal memasuki kitab, bahwa para ulama ketika menulis risalah, mereka akan membuka risalahnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam rangka ta'awun, dalam rangka meminta pertolongan, ya, meminta aun dari Allah Subhanahu wa taala di dalam tulisan agar dipermudah dan bisa dipahami oleh orang yang membacanya. Dan juga mengharap keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tulisan yang beliau tulis. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya shakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adhnaba istaghfar fa inna haula ats-thalath unwan as-sa'adah. Kata Syekh Muhammad, aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Arsyil Azim, Rabb Arsy yang besar, dan Arsy adalah makhluk yang azim. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala makhluk yang besar. Aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu bagian dari orang-orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila melakukan kesalahan beristighfar. Maka tiga golongan, tiga kategori yang seperti ini, ya, kalau ada pada diri kita sifat seperti ini, diberi bersyukur, diuji bersabar, berbuat kesalahan beristighfar. Kalau tiga hal ini ada pada diri kita, ini adalah tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan. Tiga hal ini. Ya. Dan semoga ini doa dari Syekh, dan ini menunjukkan bagaimananya kasih sayang Syekh Muhammad kepada kaum muslimin, terkhusus bagi siapa saja yang membaca tulisan beliau. Dan ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan ataupun yang menuduh kepada Syekh radikal. Syekh itu ekstrim, Syekh itu keras, Syekh itu takfiri, Syekh itu begini segala macam. Ya, tuduhan-tuduhan yang batil. Maka siapa saja yang membaca tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau dia punya kejujuran dan ketulusan dan mencari kebenaran, dia akan dapati semua yang ada di dalam tulisan-tulisan beliau adalah kebaikan. Tidak ada kekerasan, ya, tidak ada keburukan. Semua yang beliau sebutkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini bagian dari rahmat, sifat kasih sayangnya beliau, ya, kepada umat, kepada manusia, terkhusus bagi orang-orang yang membaca risalah yang beliau tulis ini. Nah, kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Hadhil qawaid al-arba'. Empat poin yang penting ini, allati allafaha Syekh, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa hiya risalah mustaqillah. Ini adalah tulisan tersendiri, tulisan yang mempunyai keistimewaan tersendiri, walakinnaha tutba' ma'a thalathatil usul. Yang sebenarnya kitab ini dicetak bersamaan dengan kitab Thalathatul Usul. Ya, dan kita sering mendengar itu juga tulisan dari beliau. Min ajlil hajah ilaiha litakuna fi mutanawala aidi talibatil ilm. Ya. Kenapa beliau menulis buku ini secara terpisah? Ya, padahal bisa saja kalau digabungkan dengan al-usul ats-tsalatsah.
atau thalathatul usul. Ya. Nah, thalathatul usul itu penamaan yang lebih tepat. Ya. Thalathatul usul itu penamaan yang lebih tepat daripada al-usul ats-tsalatsah. Ya. Karena dorongan kebutuhan agar penuntut ilmu memiliki risalah ini. Setiap penuntut ilmu memiliki risalah ini. Ada di tangan mereka untuk mereka baca, pelajari dan ajari kepada manusia. Ya. Dan kitab ini Al-Qawaid jam'u qaidah, itu ya kata jamak dari qaidah atau kata plural dari qaidah. Jamaknya qawaid. Wal qaidah hiya al-aslu alladhi yatafarra' anhu masail katsirah aw furu'un katsirah. Yang namanya kaidah dia sebuah asas, sebuah landasan yang mempunyai cabang-cabang masail yang sangat banyak. Ya. Cabang-cabang masalah-masalah agama yang sangat banyak. Wa matmun hadhil qawaidul arba', dan kandungan 4 kaidah ini yang disebut oleh Syekh ma'rifatut tauhid wa ma'rifatut syirik. Mengenal apa itu tauhid dan mengenal hakikat kesyirikan. Itu inti kandungan di dalam kitab ini. Agar seorang mengetahui tauhid, hakikat tauhid itu apa dan hakikat syirik itu apa, kemudian penjabarannya, kasus-kasus yang ada di dalamnya, itu akan beliau uraikan di dalam kitab ini. Nah, sehingga hari ini kita belajar tauhid, belajar akidah. Ada namanya tauhid, dia khusus membahas permasalahan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perbuatan Allah atau perbuatan makhluk kepada Allah, atau permasalahan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada yang lebih luas lagi, yaitu akidah. Akidah pembahasannya lebih luas, cakupannya lebih luas. Dan di luar itu ada yang lebih luas lagi, yaitu al-minhaj atau manhaj. Ya, karena manhaj mencakup di dalamnya semua hal, masuk tauhid dan akidah. Dan seorang muslim harus mempelajari ini. Ini poin inti di dalam Islam. Tauhid, akidah ataupun manhaj ini menjadi kewajiban yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Apalagi dia seorang pemula atau yang baru hijrah. Maka yang pertama kali disodorkan adalah pembelajaran seperti ini. Pembelajaran yang akan menguatkan mereka. Pelajaran-pelajaran yang akan mengokohkan mereka. Sehingga orang-orang yang benar-benar hijrah, orang-orang yang mau berubah ketika dia belajar tauhid, belajar akidah dengan pemahaman yang benar, dia akan kuat. Ya. Dia akan menjadi orang-orang yang kokoh, tidak plan-plan. Ya. Tidak menjadi orang yang takalluk, enggak jelas, mencela-mencele. Ya, enggak jelas, bunglon. Ya. Enggak jelas sikapnya. Enggak jelas mauqifnya. Kenapa? Tidak belajar usul. Tidak belajar agama dari akarnya, dari usulnya, dari pondasinya. Sehingga para ulama sering mengibaratkan akidah ini ibarat pondasi sebuah bangunan. Yang kalau dia kokoh, maka kokohlah bangunan tersebut. Tapi kalau pondasinya ini lemah, maka dia tidak bisa membangun apa-apa di atas itu. Ya, ibadahnya, amalannya akan hancur semuanya. Ya. Dikarenakan pondasi yang tidak kuat. Ya. Wa ma hiyal qa'idah fi tauhid? Apa dia kaidah di dalam tauhid itu apa? Dan apa kaidah di dalam kesyirikan? Bagaimana kita bisa tahu tauhid yang benar seperti apa? Hakikat kesyirikan itu seperti apa? Ya. Melalui kitab ini kita akan pelajari. Lianna katsiran minan nas yatakhabbatun fi hadzainil amrayn. Karena banyak orang meraba dalam masalah ini. Meraba dalam masalah tauhid. Ya. Permasalahan tauhid, permasalahan yang besar menjadi remeh. Permasalahan syirik, terkadang syirik dikatakan tauhid, tauhid dikatakan syirik. Ya, bercampur-campur. Ya, takhabbatun. Banyak orang meraba dalam hal ini. Ya.
Yatakhabbatun fi makna tauhid mahu. Meraba di dalam makna tauhid. Apa dia bingung, enggak tahu dia apa itu tauhid. Wa yatakhabbatun fi makna syirik. Meraba di dalam makna syirik. Apa itu syirik? Apa jenis-jenisnya? Bagaimana membedakan antara yang syirik dengan yang bukan syirik? Kullun yufassiruhuma ala hasab hawa. Setiap orang menafsirkan tauhid, menafsirkan kesyirikan seenak perutnya. Ya, sesuka hatinya. Mengikuti hawa nafsunya. Hasab hawahu. Ya. Mana yang enak bagi dia, ya dia berbicara sesuai enak lisannya dia. Ya, sesuai apa yang diterima oleh manusia. Maka yang wajib annana narji fi taq'idina ila al-kitab wa sunnah. Sehingga kita wajib mengembalikan akidah kita, keyakinan kita kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salaf. Akidah kita itu tidak diambil dari seorang imam. Akidah tidak diambil dari seorang tokoh. Tapi akidah itu diambil dari Al-Qur'an was sunnah. Kita mempelajari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita bukan mengambil akidah beliau. Kita bukan mengadopsi akidah beliau. Hanya saja beliau memaparkan, mengajarkan kepada kita bagaimana akidah yang benar yang telah dipegang oleh Nabi dan para salafus saleh. Sehingga kita baca penjelasan beliau yang pada hakikatnya kita memegang akidah Rasul, akidah Nabi kita, dan akidah pendahulu kita dari generasi terbaik para sahabat dan orang-orang yang bersama mereka. Nah, ya. Liyakuna hadza taq'idan sahihan saliman ma'khudhan min kitabillah wa sunnati rasulih. Agar akidah kita, keyakinan yang benar, yang selamat, yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Apalagi permasalahan dua hal ini. Permasalahan yang sangat mendasar tentang tauhid dan kesyirikan. Harus kita fahami dari awal. Wa Syekh rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawa'id min indih. Syekh Muhammad beliau tidak mengambil sedikit pun ataupun memaparkan sedikit pun dari kaidah-kaidah ini, tidak sedikit pun beliau ambil dari akal beliau, dari pikiran beliau. Kama yaf'al dzalika katsir minal mutakhabbitin. Sebagaimana banyak orang-orang di luar sana dari kalangan orang-orang yang tidak jelas, mereka mengambil akidahnya, menulis tentang akidah dan tauhid sesuka hati mereka. Wa inna ma akhadha hadhihi alqawaid min kitabillah. Namun Syekh mengambil kaidah-kaidah ini bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berakidah. Fa idza arafta hadhihi alqawaid wa fahimtaha sahula 'alayka ba'da dhalika ma'rifat at-tauhid alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu wa ma'rifat asy-syirik alladhi hadzara Allah minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Sehingga siapa yang memahami kaidah ini, siapa yang memahami landasan yang menjadi asas, yang menjadi pondasi, maka akan mudah baginya untuk memahami tauhid, yang tauhid ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab rasulnya diutus, kitabnya diturunkan, dan mengetahui kesyirikan, yang kesyirikan itu senantiasa diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahayanya di dunia dan di akhirat. Bahaya kesyirikan. Petaka dari kesyirikan, mengundang azab. Kalau kita melihat ke belakang, ratusan tahun yang lalu, bahkan dari zaman para nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunnya azab, turunnya petaka, semua karena maksiat dan kesyirikan yang dilakukan oleh pribumi.
orang-orang yang ada di dunia ini. Turun azab karena kesyirikan yang mereka lakukan. Wa hadza amrun muhim jiddan. Maka perkara ini penting sekali untuk dipelajari. Sebagaimana penting juga kita mempelajari hukum salat. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana tata cara salat, gerakan-gerakan salat yang benar, bacaan-bacaan yang benar dalam salat. Wa zakah, kemudian hukum-hukum zakat. Bagaimana bayar zakat itu seperti apa? Kita punya zakat, nisabnya, masalah haul. Karena terkadang ada orang yang bayar zakat tiap bulan. Ada orang yang menarik zakat di luar ketentuan. Nah, udah bayarnya tiap bulan, ditarik 20% lagi. Atau berbagai macam zakat dikeluarkan sesuka hati. Dan ini butuh ilmu. Wal ibadat wasair umur ad-diniyah. Kemudian sekian banyak ibadah-ibadah yang lain yang perlu untuk kita pelajari. Di dalam agama ini ada dua hal, perkara yang penting untuk dipelajari. Perkara zahir dan perkara batin. Perkara zahir, perkara batin. Sehingga Syekh Abdurrahman bin Hasan beliau menyebutkan dalam Fathul Majid, seorang itu belajar harus dengan tata cara tadrij. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Dan di antara tadrij, belajar sesuai dengan tadarruj, itu yabda bil aham fal aham. Memulai dengan yang paling penting. Dan yang paling penting di dalam agama ada dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir itu perkara salat. Dan deretan sekian perkara yang zahir dari ibadah-ibadah yang harus dipelajari. Itu perkara zahir. Perkara batin adalah perkara aqidah dan tauhid. Perkara batinnya yang tidak nampak, aqidah dan tauhid. Itu yang paling pertama kali harus dipelajari. Sedangkan yang zahir yang pertama kali harus dipelajari adalah salat. Sehingga ketika ditanya kepada Syekh Albani, wahai Syekh, mana yang harus kami dahulukan? Belajar salat atau belajar tauhid? Kata Syekh Albani, dua-duanya kalian pelajari. Sekaligus. Kenapa? Karena dalam Islam ada dua hal yang paling penting. Tauhid dan aqidah dia perkara batin, dan salat dia perkara zahir. Orang yang sudah masuk Islam wajib salat. Enggak boleh dia hanya mengaku Islam bersyahadat kemudian enggak salat. Beda dengan dulu. Kenapa Nabi SAW mengkhususkan dakwah tauhid, mengajak manusia kepada la ilaha illallah 10 tahun lamanya. Dan tidak ada ibadah lain karena belum turun perintah salat. Karena belum turun syariat salat. Syariat salat turun ketika mau dekat Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sehingga karena belum ada perintah untuk salat dan tata caranya, Nabi SAW belum mi'raj ke langit, maka yang didakwahi oleh Nabi SAW hanya perkara la ilaha illallah. Namun setelah turun perintah salat, ada orang yang masuk Islam, apa yang harus mereka lakukan? Belajar tauhid dan salat. Sampai hari ini, siapa yang masuk Islam, ajarkan tauhid, ajarkan salat. Tapi belum bisa baca apapun. Al-Fatihah belum hafal, ikut saja orang salat. Orang takbir, dia takbir. Orang ruku, dia ruku. Orang sujud, dia sujud. Kemudian lanjut belajar. Baca bacaan, subhanallah. Dia belum bisa hafal ayat atau belum bisa baca Al-Fatihah, dia baca saja subhanallah. Di setiap gerakannya. Kemudian dia belajar lagi, baru hafal Al-Fatihah. Sudah hafal Al-Fatihah, baru hafal yang lain, hafal doa-doanya, hafal zikir-zikirnya. Dan terus seperti itu, sampai dia berada di puncak iman. Nah, dan demikian seorang di dalam mendalami agamanya. Jadi yang perkara batin jalan terus, yang perkara zahir jalan terus. Dua-duanya berjalan. Karena perkara batin, itu menjadi syarat utama masuk ke dalam Islam. Sedangkan perkara zahir
sebagai bukti dia sudah berislam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak hanya pengakuan saja nggak laku. Saya sudah berislam, saya sudah beriman, buktinya mana? Salat enggak, puasa enggak, ibadah lain juga enggak. Nah, sehingga perkara batin dan perkara zahir harus berbarengan jalannya. Karena yang zahir akan menjadi bukti apa yang ada di dalam batinnya, apa yang ada di dalam keimanan dan keyakinannya. Nah, lianna hadzal amr al-awwali wal asas. Karena perkara tauhid adalah perkara yang pertama kali harus dipelajari dan dia menjadi asas, fondasi. Adapun salat, zakat wal hajj wa ghairiha min al ibadat la tasih idza lam tubna ala asl al aqidah as-sahihah. Adapun zakat, haji, puasa dan yang lainnya, ibadah-ibadah, semua ibadah ini tidak akan benar, tidak akan diterima apabila tidak dibangun di atas pondasi akidah yang benar. Dia adalah tauhid yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang dia salat, dia berzakat, dia puasa, tapi akidahnya rusak. Tidak mentauhidkan Allah, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, mencampur adukkan antara tauhid dengan syirik, enggak ada gunanya. Enggak diterima satupun ibadahnya. Naam. Waqad qaddama rahimahullah li hadhihi al-qawaid al-arba' bi muqaddimah 'azimah fiha ad-du'a. Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa kitab ini telah dibuka, ditulis oleh Syekh Muhammad dengan didahului, dibuka dengan doa. Doa untuk penuntut ilmu. Syekh mengatakan as'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Doa yang luar biasa. Aku bermohon kepada Allah, semoga Allah menjagamu di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun kau berada. Dan menjadikanmu di antara orang-orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berbuat dosa beristighfar. Maka ketiga hal ini adalah tanda kebahagiaan. Ini muqaddimah yang luar biasa, kata Syekh Shalih Fauzan. Di dalamnya ada doa dari Syekh rahimahullah untuk seluruh penuntut ilmu yang mempelajari akidahnya yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang mencari kebenaran. Wa yuridu bidzalika tajannub ad-dhalal wasyirk. Yang dia menginginkan dari belajarnya ini agar dia terjauhi dari kesesatan dan kesyirikan. Nah, didoakan oleh Syekh bagi orang-orang yang mau belajar. Dan orang yang belajar itu memang mencari kebenaran. Orang yang mau belajar, orang yang mau mencari ketenangan. Orang yang mau belajar, orang yang ingin mencari pengetahuan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjagamu dalam kehidupan dunia dan akhirat, fa innahu la sabil ila al-makarih an tasila ilaih la fi dinihi wa la fi dunya. Allah kalau sudah nolong kita, sudah bantu kita, maka tidak ada satu jalan pun yang sulit untuk sampai di dalam memahami dunia, atau di dalam menjalani kehidupan dunia, dan untuk sampai kepada akhirat. Nah, Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka adalah taghut. Penolong-penolong mereka adalah setan-setan, iblis-iblis, dan mereka adalah taghut. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala apabila telah membantumu, menolongmu, sehingga engkau keluar
dari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan yang paling gelap adalah kegelapan kesyirikan. Ya. Kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Ya. Wal kufr. Kegelapan kekufuran. Wasyukuk wal ilhad. Ya. Kegelapan keraguan menuju nur al-iman wal ilmu nafi' wal amal salih. Menuju kepada cahaya amalan yang saleh dan ilmu yang bermanfaat. Naam. Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak ada penolong bagi mereka. Tidak ada penolong bagi mereka orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang yang beriman senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang hidup di dalam kehidupan dunia dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Kami akan tolong mereka. Nah, dan senantiasa rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala ditolong. Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, beliau menjelaskan kenapa Rasul selalu ditolong. Karena Rasul awir rusul atba'ul khalq lil wahyi. Atba'ul khalq lil wahyi, karena para rasul mereka manusia yang paling mengikuti wahyu. Ya. Sehingga beliau mengatakan orang yang mengikuti rasul, yaitu orang yang mengikuti wahyu, dia juga akan ditolong dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yeah. Maka orang yang mengikuti Rasul, dia akan mendapatkan penjagaan dan pertolongan dari Allah sebagaimana para rasul telah mendapatkan penjagaan dan pertolongan dari Allah karena mereka mengikuti wahyu. Yeah. Sehingga di tulisan yang lain beliau mengatakan bahwasanya hinnas atba'uhum lil wahyi. Manusia yang paling hidup kehidupannya mereka yang paling mengikuti wahyu. Mereka yang paling mengikuti Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Mereka orang yang paling berbahagia. Dan kejayaan kemenangan akan turun kepada mereka disebabkan mereka mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa idza tawallaka Allah biri'ayatihi wa bitawfiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah fa innaka tas'ud sa'adah la syaqa' ba'daha abada. Karena kalau Allah telah menolongmu dengan mengayomimu, dengan memberikan taufik kepadamu, dengan memberikan petunjuk di dunia dan di akhirat, maka engkau akan bahagia dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Fid dunya, di dunia, yatawallaka bil hidayah. Allah Subhanahu wa taala menjagamu dengan memberikan hidayah. Wa taufiq, diberikan taufik, yaitu dibuat kita bergerak untuk melakukan hal-hal yang baik. Wasayr 'alal manhajis salim, dan diberi taufik untuk berjalan di atas metode yang benar di dalam beragama. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, membimbing kita untuk masuk ke dalam surganya, khalidan mukhalladan fiha, sehingga kekal di dalam surga selama-lamanya. La khauf wala marad wala syaqa. Ketika sudah masuk ke dalam surga tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi kesengsaraan. Hadhihi wilayatullah li'ibadihi al-mu'min fid dunya wal akhirah. Dan inilah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat dengan syarat apa? Dengan syarat dia mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Kemudian doa berikutnya, semoga Allah menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Dan keberkahan itu Allah yang buat berkah.
Dan keberkahan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu adalah sesuatu kebaikan yang terus-menerus ada, itu namanya berkah. Keberkahan itu tidak mesti sesuatu yang banyak. Keberkahan itu tidak mesti sesuatu yang banyak. Tapi keberkahan itu terkadang dinilai dari sesuatu yang sedikit tapi cukup untuk yang banyak. Keberkahan itu walaupun sedikit tapi cukup, itu keberkahan juga. Ada banyak tapi nggak cukup, itu berarti nggak berkah. Nah, ketika di dalam sebuah peperangan, Nabi SAW merasakan rasa lapar yang sangat luar biasa. Begitu juga para sahabat merasakan rasa lapar yang sangat luar biasa. Ada sahabat dia melihat Nabi sudah pucat, sudah lemas, nampak dari raut wajahnya Nabi lapar. Maka dia pulang dan menanyakan kepada istrinya, bekal apa yang masih kita punya? Ada beberapa roti, ada beberapa susu, dan 1 ekor kambing. Ya, kata dia, tolong masak. Kita hidangkan untuk Nabi SAW dan beberapa orang para sahabat. Kata istrinya, ya, wahai suamiku, makanan ini tidak cukup kalau mau dibagikan kepada semua pasukan. Tolong jangan kau beritahukan kepada mereka semuanya. Undang saja Nabi dan beberapa orang sahabat untuk makan. Kalau diundang semua nggak cukup. Baik, dimasak. Apa yang bisa dimasak? Setelah dimasak, dihidangkan, maka sahabat ini mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, ada makanan sedikit di rumahku. Mari makan bersama kami dan ajak beberapa orang sahabat, tapi jangan semua, takut tidak cukup. Maka Nabi SAW berbalik arah, memutar di hadapan para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, mari ikut makan. Ya, diundang sama Nabi semuanya. Datang ke rumah sahabat ini. Maka dia pun sudah pusing kepalanya. Ya, dia khawatir nggak cukup, karena itu pesan dari istrinya seperti itu. Datang ke rumahnya ramai-ramai, makan. Maka kata Nabi SAW, mana makanan? Biar aku yang bagikan. Sebelum dibagi, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar makanan yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibagikan susu, ya, segelas demi gelas datang, makanan roti. Ternyata semua orang kebagian susu, semua orang kebagian daging, dan ada sisanya. Dan itu keberkahan. Itu namanya berkah. Sesuatu yang sedikit tapi memberikan kecukupan. Ya, memberikan kecukupan dan bisa dinikmati oleh orang yang banyak. Keberkahan tidak selamanya banyak. Ya. Tapi ketika sesuatu yang sedikit memberikan kecukupan, dia adalah keberkahan. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada dirimu, dimanapun engkau berada, fahadha huwa ghayatul matalib. Inilah puncak yang diinginkan oleh setiap manusia. Ya. Diberkahi. Yaj'alullahu al-barakah fi umrik. Allah memberkahi umurmu. Wa yaj'alul barakah fi rizqik. Allah memberkahi rezekimu. Rezeki berkah. Cukup. Ada orang rezeki yang sudah banyak, lubang rezeki dari mana-mana saja datang, tapi nggak pernah cukup, nggak pernah puas. Ya. Berarti hilang keberkahan. Wa yaj'alul barakah fi ilmik. Diberikan keberkahan, ya, pada ilmunya. Ya. Di antara keberkahan ilmu, ya, kami pernah duduk bersama para mustafidin di Yaman, bercerita tentang alumni-alumni Yaman yang pulang ke tanah air. Sebagian mereka menyebutkan, si fulan di Yaman 10 tahun, tapi pulang tidak mendirikan dakwah sedikit pun. Wahai Syekh, tapi si fulan belajarnya hanya 2-3 tahun, tapi Masya Allah, dia menjadi pendidik di negerinya. Maka kata mustafid tersebut, itulah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, terkadang lamanya dia berada di satu tempat, ya, keberkahannya kurang. Tapi ada sebagian orang yang belajar, dia press kemampuannya dan waktunya
Dia manfaatkan waktunya selama belajar sehingga dia pulang membuka jalan-jalan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada dirinya. Berikan keberkahan pada ilmu yang telah dia pelajari. Berkah ilmu. Nah, dan Syekh Muqbil menyampaikan kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang ingin diberkahi ilmunya, maka ajarkan ilmu yang telah kalian dapatkan kepada orang lain. Ajarkan. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan berkahi ilmu kalian. Karena dalam syariat kita, dalam agama, apa hukum menyembunyikan ilmu? Haram. Tidak boleh menyembunyikan ilmu selama dia menguasai ilmu tersebut. Tidak mau dia ajarkan, nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh dia pelit dari ilmunya atau waktunya untuk dia berikan kepada umat, nggak boleh. Makanya Syekh Muqbil pernah menegur muridnya, wahai Abdullah, bukalah 1 atau 2 pelajaran untuk teman-temanmu, ajarkan mereka. Maka muridnya ini mengatakan, wahai Syekh, saya sibuk, nggak sempat ngajar. Maka Syekh menutup kitabnya, kalau begitu aku juga sibuk. Karena semua kita punya kesibukan. Namun siapa saja yang punya kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa ilmu dan dia bisa ajarkan kepada temannya dan kaum muslimin, dia ajarkan. Jangan dia pernah mengatakan saya sibuk, saya nggak sempat. Saya begini. Maka Syekh Muqbil membalas ucapannya tersebut, kalau begitu saya juga sibuk. Saya juga punya istri, saya juga punya anak, saya juga punya pekerjaan, saya juga harus begini, saya harus buat ini. Demikian. Maka siapa yang ingin diberkahi ilmunya, maka hendaknya diajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Wa yaj'al al-barakah fi 'amalik, dan Allah berikan keberkahan pada amalannya. Amalannya menjadi berkah. Dan keberkahan fi dzurriyyatik, keberkahan pada keturunannya, anak-anaknya. Berkah. Nah, menjadi generasi-generasi yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina ma kunta tusahibukal barakah. Dimanapun engkau berada, engkau senantiasa berada di dalam keberkahan. Aina ma tawajjahta wa hadha khairun 'azim wa fadlun min Allah. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau mengarahkan dirimu, keberkahan senantiasa menghampirimu, dan ini kebaikan yang luar biasa. Wa fadlun min Allah, dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan ingat, keberkahan itu bukan kita yang buat. Bukan kita yang menentukan berkah ataupun tidak. Keberkahan itu Allah yang buat. Bukan kita yang buat. Nah, sehingga tidak ada sesuatu asar ataupun benda yang kita yakini berkah padahal tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu berkah. Nah, baju ustaz berkah, peci ustaz berkah, bekas tempat duduk ustaz berkah. Tidak ada berkahnya. Bekas minum tuan guru berkah. Lah. Bisa jadi penyakit, bukan berkah. Nah, maka jangan mengatakan sesuatu berkah tanpa ada alasan yang jelas. Kemudian di antara doanya, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syukur. Semoga Allah menjadikanmu bagian dari deretan orang-orang yang apabila diberi bersyukur. Nah, ini menyelisihi orang yang apabila diberi nikmat, maka dia mengingkari nikmat tersebut. Dan banyak orang seperti ini. Fa inna katsiran minan nas idza u'tu ni'mah kafaruha wa ankaruha. Banyak orang diberi nikmat, dia ingkari nikmat tersebut. Wa sarafuha fi ghairi ta'atillah, nikmat tersebut dia buang, dia arahkan pada hal-hal yang bukan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasarat sababan li syaqawatihim. Sehingga nikmat tersebut terkadang menjadi sebab kesengsaraan seseorang. Dikasih nikmat punya kendaraan, nikmat punya fasilitas-fasilitas dunia, tapi dengan fasilitas yang Allah berikan, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah bisa beli handphone. Dengan handphone dia bermaksiat. Alhamdulillah bisa beli sepeda motor. Dengan sepeda motor dia bermaksiat. Alhamdulillah dapat ini, dapat ini. Nikmat dari Allah. Dengan fasilitas yang Allah berikan, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fasarat sababan li syaqawatihim. Maka nikmat-nikmat yang dia telah dapat terkadang menjadi sebab kehancuran kehidupannya. Adapun orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia manfaatkan nikmat tersebut di jalan-jalan yang baik, maka Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur akan aku tambah. 6. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Ya. Bersyukur dari setiap nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah, nikmat kesehatan. Ya. Yang banyak orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mahmun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia banyak menyia-nyiakan nikmat tersebut. Nikmat sehat dan waktu luang. Nanti kalau sudah sakit, baru berkhayal, baru berandai-andai. Nanti kalau sudah sibuk, baru berandai-andai. Ya. Kemarin ketika sehat, tidak pasang niat, tidak ada azam, tidak ada tekad. Kemarin ketika ada waktu luang, tidak ada tekad, tidak ada niat, tidak ada azam. Kalau sudah sakit, sudah disibukkan dengan dunia, baru berangan-angan, andai saja, kalau saja. Maka hal yang demikian tidak ada lagi manfaatnya. Ayo ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang selagi kita mampu ya untuk memaksimalkan ibadah, memaksimalkan beramal, memaksimalkan belajar, memaksimalkan mengajar, maka maksimalkan ibadah-ibadah semua itu sebelum datang alasan-alasan, sebelum datang penghalang-penghalang yang akan mencegah kita, yang akan menahan kita untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa idza ibtuliya sabar, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang apabila diuji bersabar. Dan Allah akan senantiasa menguji hambanya. Yabtalihim bil masaib, terkadang seorang itu diuji dengan musibah-musibah. Musibah ini, musibah banjir, musibah di kecurian, musibah ya dipukul orang, musibah ditabrak, macam-macam musibah. Yabtalihim bil makarih, terkadang seorang diuji dengan ketidaknyamanan hidup, ketidakenakan hidup, kesusahan dan seterusnya. Yabtalihim bil a'da' minal kuffar wal munafiqin, terkadang dia diuji dengan musuh-musuh dari kalangan munafik, dari kalangan orang-orang kafir, diuji dia. Ya, dia ditahan, dia dicegat, dia diperiksa, dia ditodong, dia diincar mau dibunuh, ya. Atau diuji dengan para mubtadi'in, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dituduh, difitnah, dikatai yang tidak-tidak. Fayahtajun ila sabr. Maka ketika dalam hal seperti ini kita butuh yang namanya sabar. Wa adamil ya's, dan jangan berputus asa, jangan down ketika diuji, ketika mendapat ujian, jangan putus asa. Wa adamil qunut, jangan berputus asa, jangan jatuh. Ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yathbutun ala dinihim, tapi hendaknya dia tetap kokoh di atas agamanya, jangan futur. Ya. Wala yahtazahzahun ma'al fitan, jangan pula dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara fitnah. Ya. Dengan urusan-urusan yang tidak penting. Au yastaslimun lil fitan, atau dia membuka pintu selebar-lebarnya menerima fitnah, menyibukkan diri dengan hal tersebut. Bal yathbutun ala dinihim, namun hendaknya dia kokohkan dirinya, sibukkan dirinya dalam urusan agamanya. Wa yasbirun ala ma yuqasun minal at'a fi sabiliha, dan hendaknya dia bersabar ketika meraih kebaikan di dalam ya perjalanan menuju agama tersebut, ya, dan dia bersabar di atas keletihan dan kecapeannya, ya, di dalam meraih kebaikan. Bi khilafil ladzi idza ibtuliya jaza' wa tasakhat min rahmatillah, berbeda dengan orang-orang yang apabila diuji dia murka, dia marah, dia emosi. Ya. Fa hadza yuzad ibtila'an ila ibtila' wa masaib ila masaib.
Maka orang yang seperti ini diuji nggak sabar, diuji malah emosi, diuji malah murka, diuji malah menentang Allah, diuji malah menampakkan kesombongannya dan kekufurannya, pembangkangannya kepada Allah. Maka orang yang seperti ini akan bertambah ya musibah, terus diberi musibah. Ya. Ujian demi ujian akan diberikan kepada orang tersebut dan dia tidak bisa melewatinya. Karena ujian itu terkadang tanda Allah cinta kepada kita. Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man saqita walau falahu sukht fa alaihi sukht. Ya. Sungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Siapa yang ridha, dia dapat keridhaan Allah. Siapa yang murka, tidak ridha dengan ujian Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kemurkaan sebagaimana dia murka kepada Allah. Diuji dengan ujian yang luar biasa. Sampai saking beratnya ujian yang dialami oleh para rasul. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, apapun yang dituduhkan kepada engkau, sungguh semua itu telah pernah dituduhkan kepada rasul-rasul sebelum engkau. Nabi dituduh gila. Nabi dituduh tukang sihir. Nabi dituduh pembecah belah umat. Ya. Nabi dituduh orang yang memutuskan tali silaturahim antara kekeluargaan orang-orang Quraisy. Ya. Nabi dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Ya. Difitnah dengan fitnah yang begitu banyak. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dituduhkan kepadamu wahai Muhammad itu telah pernah dituduhkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Ya. Sehingga wahada laisa bigharib. Ini bukan sesuatu yang aneh. Karena sebelum engkau sudah ada para rasul sebelummu dan mereka juga dituduhkan dengan tuduhan yang sama. Difitnah dengan fitnah yang sama. Ya. Sehingga hari ini orang yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengikuti metode beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga akan mendapatkan apa yang pernah didapat oleh Nabi. Dari tuduhan, dari celaan, dijauhi orang, ya, dia akan dapat semua itu. Semakin dekat dia kepada sunnah Nabi, semakin ittiba'nya dia kepada Nabi SAW, semakin mirip pula ujiannya seperti ujian yang didapat oleh Nabi SAW. Walaupun tidak seberat ujian Nabi. Nah, sebagaimana tadi kita katakan, semakin dekat kita kepada sunnah Nabi SAW, maka akan semakin dekat pula pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya. Akan diberi kecukupan. Ya. Al-kifayatul mutlaq, ya, kecukupan yang diberikan secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bersesuaian dengan ittiba'nya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin ittiba', semakin diberikan kecukupan, semakin diberikan penjagaan, ya, semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan jatuh, jangan berputus asa, jangan down ketika mendapatkan ujian. Ya. Ketika mendapatkan ujian jangan down. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika banyak dari umat ini yang sudah tidak tahan lagi, ya, dengan ujian-ujian, ya, pengennya berakhir ujian tersebut dan menghasilkan buah yang besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum
massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum diuji dengan ujian seperti orang-orang sebelum kalian? Orang-orang sebelum kalian ditimpa dengan ujian yang begitu berat, mereka digoncang dengan ujian yang begitu berat, sehingga di antara mereka berkata Rasul dan orang-orang yang bersamanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Maka sampaikan pertolongan Allah itu dekat. Maka bersabar apabila diuji dan bersyukur apabila diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair, fa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah, wa in asabathu syarra wa in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh luar biasa perkaranya orang-orang yang beriman. Semua perkara mereka baik. Apabila mereka diuji, mereka bersabar, itu baik untuknya. Apabila mereka diberi kesenangan, mereka bersyukur, itu baik untuknya. Dan hal yang seperti ini tidak ada kecuali hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar. Orang yang model seperti ini hidupnya bahagia. Diuji, sabar. Diberi bersyukur. Nah. Ayolah ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling berat ujiannya adalah para anbiya. Maka bacalah hadis-hadis yang seperti ini agar kita merasa tenang. Ada orang-orang yang dulunya Masya Allah. Lihat tukang sisirnya Fir'aun, Masyitah. Anaknya direbus hidup-hidup di depan dia. Direbus hidup-hidup. Ada orang yang diseret, dibuka bajunya, ditidurkan di atas arang. Kemudian arang itu pun padam dengan tetesan darah dan lendir dari punggungnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan ada orang dahulu yu'tar rajul, yu'khadur rajul, yuhfar fil ard, ditanam setengah badan, fa yu'ta bil minshar, kemudian dibawakan gergaji, fa yudha ala ra'si, gergaji itu diletakkan di atas kepalanya, fa yuj'al nisfain, dibelah jadi dua. Fala yasuddu dzalika an dini. Semua itu tidak membuat mereka mundur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ujian apa yang telah diberikan kepada kita? Enggak ada. Kita tidak sehebat mereka sehingga kita mendapatkan ujian seperti mereka. Kita tidak sehebat mereka. Mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang tangguh sehingga diuji dengan ujian yang begitu berat, begitu besar. Dan kita tidak sehebat mereka sehingga ujian kita tidak ada apa-apanya. Maka kalau mau membanding-bandingkan ujian, jangan bandingkan sama tetangga. Tetanggaku enak kali hidupnya. Banyak kali ujiannya, susah. Jangan bandingkan sama tetangga, bandingkan sama orang-orang terdahulu bagaimana ujian mereka di dalam menjalankan kehidupan dan mempertahankan keimanan. Nah, terkadang seseorang dia melepas keimanannya, melepas akidahnya, melepas sunnah gara-gara malu. Hanya gara-gara malu, dia nggak mau memperdalam agama. Dia tidak mau berjalan di atas kebenaran. Hanya gara-gara malu. Nggak tahan dengan celotehan mulut manusia. Nggak tahan dengan sindiran manusia. Nggak tahan dengan kritikan manusia. Nggak tahan dengan fitnah manusia dan tuduhan manusia. Sehingga dia lepas. Bara tadi yang sudah ada di tangannya dia lepas. Nggak tahan dia. Panas sekali bara ini. Nggak tahan dia. Yang seharusnya tetap dia pegang walaupun panas, walaupun dituduh, walaupun difitnah, walaupun dia dicari mau dibunuh sekalipun, itu bara tetap harus dia pegang.
sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayati 'alan nas zaman al-qabid 'ala dinih kal-qabid 'ala al-jamr. As-sabir 'ala dinih kal-qabid 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa orang yang bersabar di atas sunnah, bersabar di atas agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Begitu panasnya bara api. Ya. Panasnya dengan cacian, makian, tuduhan, fitnah, dan seterusnya. Panas sekali, tapi harus ditahan. Nggak boleh dilepas. Siapa yang melepasnya, dia akan menyimpang dan dia akan tersesat. Tapi siapa yang memegangnya, dia akan selamat. Dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-'aun. Ayolah ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para anbiya diuji. Para rasul diuji. Orang-orang yang jujur diuji. Orang-orang yang jujur diuji. Ya. Abu Bakar. Setelah Nabi SAW wafat, siapa yang menggantikan posisi Nabi? Abu Bakar. Menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, kafara man kafar ba'da Nabi SAW. Banyak sekali orang yang kafir, orang yang murtad setelah Nabi SAW wafat. Banyak orang yang murtad. Ya. Sehingga diperangi oleh Abu Bakar. Termasuk yang diperangi oleh Abu Bakar siapa? Orang-orang yang tidak bayar zakat. Diprotes oleh Umar. Wahai Abu Bakar, kenapa kau perangi mereka? Bukankah mereka telah mengucapkan syahadat? Ya. Tapi diperangi oleh Abu Bakar. Dan ditegur oleh Umar. Jangan diperangi. Orang-orang yang tidak bayar zakat. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, kalau mereka tidak memberikan kepadaku inak, tali kekang onta sebagai zakat, ya, kama kanu addaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dulu mereka berikan tali kekang kuda dan onta itu kepada Nabi SAW sebagai zakat, tapi setelah Nabi SAW meninggal, mereka enggak berikan kepadaku sebagai zakat, aku akan perangi mereka. Ya, karena enggak bayar zakat. Abu Bakar diuji dengan keberadaan banyaknya orang-orang munafik. Banyaknya orang menentang beliau. Sampai Umar sendiri tidak percaya ataupun tidak mendukung aksi dari Abu Bakar dalam memerangi mereka. Maka dijelaskan oleh Abu Bakar. Dijelaskan lagi kepada Umar. Maka ketika mendengar penjelasan dari Abu Bakar, Umar baru mengatakan fa'araftul an annahul haq. Sekarang aku baru paham apa yang dikatakan oleh Abu Bakar adalah kebenaran. Memang harus diperangi orang yang tidak bayar zakat, apalagi orang yang tidak sholat. Ya. Sehingga dalam riwayat yang lain Abu Bakar mengatakan kepada Umar, ya, a'izzatun fil jahiliyah wa khawar fil Islam ya Umar. Wahai Umar, kau dulu di masa jahiliyah sangar, keras. Sekarang ketika berada di atas Islam engkau lembek, apa-apaan kau wahai Umar? Dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, pernah Umar tidak sejalan dengan Abu Bakar. Ya. Tapi Abu Bakar tetap prinsipnya sama, dia akan perangi siapa saja yang tidak bayar zakat. Ya. Dia akan lawan siapa saja yang tidak bayar zakat. Setelah dibentak oleh Abu Bakar, baru Umar mengatakan, ya, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar benar. Ya. 6. Maka seorang tidak boleh dia mendiamkan kebatilan. Ya. Tidak boleh dia mendiamkan kebatilan. Ya. Dan kadang seorang itu diuji, ya, dengan ujian lain, yaitu dengan keberadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Diuji, dituduh dengan yang macam-macam. Engkau keras sekali dakwahnya, engkau begini, engkau kaku sekali, engkau sangar sekali dakwahnya. Maka dari zaman ke zaman kita katakan tidak ada dakwah ahlu sunnah, tidak ada dakwah para salaf itu yang keras. Iya. Sebagaimana kata Syekh Muqbil, tidak ada dakwah ahlu sunnah itu yang keras. Hanya saja manusia sudah terbiasa lembek.
Hanya saja manusia sudah terbiasa lembek dan bermudah-mudahan. Sehingga ada orang yang menasihati, ada orang yang menegur, dikatakan keras sekali. Ya, bukan keras. Seperti ini kenyataannya. Dan kamu yang sudah terbiasa dengan yang lembek. Ya. Ketika diperingatkan masalah hijab, diperingatkan masalah sunnah, tata cara ibadah yang benar, kok sepertinya menentang sekali. Padahal itu yang benar. Tapi kenapa tidak diterima? Karena sudah terbiasa dengan yang bermudah-mudahan. Sehingga banyak perkara batil hari ini didiamkan. Tidak berani ditegur. Kenapa? Kalau ditegur takut dikatakan ekstrim. Kalau ditegur takut dikatakan, wah keras sekali. Karena sudah sering mendiamkan kebatilan yang berjalan begitu bebas. 6. Dan ada wa butuliya ibadallah al-mu'minun. 6. Dan hamba-hamba Allah yang beriman juga diuji dengan ujian-ujian yang berat. Lakinnahum sabaru, tapi semua mereka bersabar. Ya. Adapun munafik ketika diuji mereka tidak bisa bersabar. Kenapa? Karena mereka hanya beribadah sesuka hati mereka. Allah mengatakan tentang mereka, wa minan nas man ya'budullah ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala harf, di ujung-ujungnya saja. Ya, sebagai pemanis saja. Sehingga ketika diuji dia berbalik arah. Tidak lagi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang munafik. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka tentram, nyaman. Wa in asabathu fitnah, tapi kalau mereka diuji, inqalaba ala wajhi, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Khasirat dunya wal akhirah, merugilah mereka dunia dan akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu kerugian yang amat nyata. Maka beliau menasihati, fad dunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa muladzat wa sururan wa nasran. Ingatlah dunia ini tidak selamanya enak. Dunia ini tidak selamanya kenyang. Dunia ini tidak selamanya lezat. Dunia ini tidak selamanya bahagia. Dunia ini tidak selamanya kita mendapatkan bantuan. Laisad daiman hakadha. Tidak demikian dunia. Tidak selalu demikian. Allah yudawiluha bainal ibad. Tapi Allah Subhanahu wa taala memutar keadaan kepada manusia. Ya. Terkadang bahagia. Terkadang kita tertawa, terkadang kita menangis, terkadang kita sedih, terkadang kita menyesal, terkadang kita demikian keadaan, enggak selalunya enak. Sebagaimana orang jualan, enggak selalunya untung, ada kalanya rugi. Bisa orang jualan tapi enggak mau rugi. Saya mau jualan tapi enggak mau rugi, ya jangan jualan. Biar enggak merasakan kerugian. Nah, saya mau hidup tapi mau enak terus. Enggak pernah susah, enggak pernah diuji, jangan hidup. Jangan di dunia. Ya, karena di dunia adalah ya, dar mata'ib. Kampung yang penuh dengan kesusahan. Ya. Darul ibtila. Dunia ini kampung yang penuh dengan ujian. Dan harus siap melewati ujian-ujian tersebut. Ya. Sehingga dunia yang hina ini, dunia yang tidak ada harga ini, ya, tidak selamanya menyenangkan. Ya, walaupun kita melihat orang kafir menyenangkan hidupnya, banyak orang-orang kaya dari kalangan orang kafir. Ya, maka kita selaku orang yang beriman kepada Allah, tidak perlu cemburu dengan kekayaan dan keenakan yang dinikmati oleh orang kafir di atas dunia ini. Karena memang Allah berikan nikmat dunia kepada orang kafir. Kenapa Allah berikan kenikmatan dunia kepada orang kafir? Karena dunia nggak ada harga. Karena dunia ini hina, nggak ada harganya, Allah kasih kepada orang kafir. Tapi surga, kenikmatan akhirat, kenikmatan surga, apakah Allah berikan kepada orang kafir? Setetes air pun tidak Allah berikan kepada penghuni neraka. Kenapa? Berharganya surga. Berbeda dunia. Dunia Allah berikan kepada orang kafir. Karena dunia nggak ada harganya. Lau kanatid dunya janaha ba'udah ma saqal kafir syurbatan min ma. Sekiranya dunia ini punya harga seharga sayap nyamuk,
maka orang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk air, walaupun setetes air. Sekiranya dunia ini punya harga sebesar sayap nyamuk ada harga. Nyamuknya aja nggak ada harga, apalagi sayapnya. Karena nggak ada harga, ambillah dunia ini. Dikasih sama Allah, dibentangkan dunia ini untuk orang-orang kafir. Tapi ingat, mereka akan binasa. Makanya Nabi SAW paling khawatir kalau umatnya berlomba-lomba dalam perkara dunia. Kata Nabi SAW, demi Allah, ma akhsyakum al-faqr. Aku tidak khawatir kalian itu fakir. Aku tidak khawatir kalau kalian itu miskin, kata Nabi. Tapi yang aku khawatirkan, an yubsatallahu lakum ad-dunya. Tapi aku khawatir kalau dibentangkan dunia di hadapan kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Kemudian kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Gara-gara dunia. Dunia wallah tidak ada harganya. Enggak perlu seorang itu menjadi anak-anak dunia, jangan sampai menjadi anak-anak dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang gharib, sebagai orang asing atau orang yang melakukan perjalanan. Karena jangan seperti orang yang mukim, tapi seperti orang asing. Kita kalau pergi misalkan ke luar negeri, ke Malaysia, kita sebagai orang asing pendatang, kita pasti punya target. Kita nggak lama-lama di Malaysia. Selesai urusan, pulang kampung. Kenapa? Kita orang asing. Selesai urusan kita, pulang. Kita di dunia juga demikian, seperti orang asing. Di dunia ini sebentar saja siapkan perbekalan untuk pulang kampung. Karena sehingga Nabi mempermisalkan, hiduplah di dunia seperti orang asing. Jangan mau lama-lama. Sibukkan dengan bekal sampai cukup agar bisa melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Atau orang yang melakukan perjalanan, dia akan pulang kampungnya, itu pulang ke akhirat. Maka dunia tidak selamanya nikmat, tidak semuanya lezat. Dunia adalah kampung ibtila wal imtihan. Dan dunia ini akan berputar. Terkadang orang miskin nanti jadi orang yang agak sedikit lumayan penghasilannya, kehidupannya, berputar terus. Yang tadinya untung tiba-tiba bangkrut. Demikianlah roda kehidupan. Dan Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari, demikianlah kehidupan. Hari-hari yang dilewati oleh manusia di dunia, nudawiluha bainan nas, kami putar di antara manusia. Hari ini dia sakit, besok sehat. Besok sehat, lusa dia sudah sakit lagi. Falyuwattin al-'abd nafsahu annahu idza ibtuliya fa inna hadza laysa khassan bih. Sehingga resapilah oleh seorang hamba terhadap dirinya apabila dia diuji dengan sebuah ujian, maka yakinlah ujian itu tidak hanya menimpa dirinya, tapi juga menimpa orang lain. Aduh, saya miskin, fakir. Yang miskin bukan hanya kamu sendiri. Banyak lagi orang yang miskin. Yang fakir bukan hanya kamu sendiri, banyak lagi yang fakir di luar sana. Yang sakit bukan engkau. Yang ditimpa penyakit seperti ini bukan hanya engkau sendiri, di luar juga banyak. Yang kelaparan juga bukan engkau, di luar sana banyak juga orang yang kelaparan. 6. Tidak khusus untukmu. Fahadha sabaqa li awliyaillah. Apa yang engkau alami dari derita, sakit, keterjepitan, masalah dan musibah, sabaqa li awliyaillah, telah didahului oleh para wali-wali Allah sebelum engkau. Para nabi ada yang diuji dengan penyakit yang menyejikkan, bahkan diuji dengan keadaan hidup yang parah, tapi mereka lalui. Fa yuwattin nafsah wa yasbir wa yantadhir al-farj min Allah wal 'aqibah lil muttaqin. Maka berupayalah engkau bersabar dan menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, wal 'aqibah lil muttaqin. Dan efek yang baik
ya, senantiasa akan berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Wa idza adznaba astaghfar. Kemudian doa yang terakhir, apabila engkau berbuat dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzi idza adznab la yastaghfir wa yastazid min adz-dzunub fa hadha syaqi. Orang-orang yang apabila buat dosa dia enggak ingat untuk beristighfar, maka orang yang seperti ini akan bertambah dosanya, akan bertambah keburukannya, dan ini adalah kesengsaraan wal iyadzu billah. Tapi orang yang beriman, kullama sadara minhu dzan badir bitaubah. Namun orang yang beriman setiap kali dia buat salah, ya, maka dia langsung bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila berbuat dengan perbuatan yang keji atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, cepat-cepat mereka mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa mereka. Dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali hanya Allah saja. Setiap kali berbuat dosa kita beristighfar. Setiap kali berbuat dosa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mencontohkan amalan itu kepada kita. Nabi selalu beristighfar. Nabi selalu memohon ampun kepada Allah. Ya ayuhan nas, tubu ilallah wa astaghfiru, fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yawmi 100 marrah. Wahai sekalian segenap manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepada Allah, karena sungguhnya aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. 100 kali. Ya. Dan apa susahnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, innamat taubah 'ala Allah lil ladzina ya'maluna as-su' bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat dari orang-orang yang mengamalkan keburukan, ya, dengan kebodohan, ya, dengan tidak sadar, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala langsung ketika itu. Nah, ayo ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapa saja yang diberi 3 hal ini, diberi kenikmatan dia bersyukur, diuji dia bersabar, apabila dia melakukan dosa dia beristighfar, hiya unwanus sa'adah, maka ini adalah tanda kebahagiaan. Man wuffiqa laha, siapa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk berada pada 3 hal ini, nala sa'adah, dia akan meraih kebahagiaan. Wa man hurima minha, siapa yang terhalang darinya, ya, dia enggak bisa bersyukur, dia tidak bisa bersabar ketika diuji dan tidak juga beristighfar, atau terhalangi dari salah satu dari 3 tersebut, fa innahu syaqi, maka dia akan sengsara. Dia akan sengsara. Dia akan menjadi orang yang hina. Dia menjadi orang yang bodoh di kehidupan dunia ini karena tidak tahu berterima kasih, karena dia tidak tahu bersabar dan tidak tahu bertaubat, menangisi dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. I'lam arsyadakallah li ta'atih. Kemudian kata beliau, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbingmu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Annal hanifiyah millah Ibrahim an ta'budallah wahdah mukhlishan lahud-din. Bahwasanya al-hanifiyah adalah sebuah ajaran, sebuah agama, ya, agama Ibrahim, an ta'budallah, agar engkau menyembah Allah saja, mukhlishan lahud-din, ya, memurnikan peribadatan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. I'lam arsyadakallah. Doa lagi dari Syekh.
Doa lagi dari Syekh. Selesai sekian poin doa, kemudian beliau doakan lagi. I'lam arsyadakallah. Hada doa min Syekh. Ini doa dari Syekh Muhammad. Wa hakadha yanbaghi lil muallim an yad'u lil muta'allim. Demikian seorang pengajar, demikian seorang guru, dia senantiasa mendoakan muridnya. Ya. Guru kami Syekh Muhammad Al-Imam selalu memberikan contoh mendoakan tulabnya walaupun beliau dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah pun dia mendoakan talibnya. Ada talib yang tidak hafal hadis. Ya. Biasanya kita itu sebelum mulai kajian ada penyetoran hadis. Syekh akan menunjuk 2 sampai 3 orang. Dari berbagai ya jamaah ataupun tulab yang ada di situ. Orang Yaman kah, orang Somalia kah, orang ya Indonesia kah atau yang lainnya akan ditunjuk oleh beliau 3 sampai 2 orang. Ketika ditunjuk enggak hafal hadis, ya biasanya kalau orang Yaman atau orang-orang Arab akan dipanggil oleh Syekh. Enggak hafal hadis, tanya apa alasannya. Kalau alasannya enggak logis, Syekh akan mengatakan iftah yadak. Ya, buka tangan. Syekh senantiasa ada tongkat di samping sebelah kanannya. Ya, tongkat ya rotan ya sebesar jempol kita. Ya. Beliau gunakan untuk memukul orang-orang yang tidak hafal hadis. Biasa beliau pukul 2 sampai 3 kali. Buka tangan, beliau akan pukul. Sambil mukul sambil baca doa. Aslahakallah, aslahakallah, aslahakallah. Aslahakallah ya bunay. La ta'ud. Saya akan katakan semoga Allah memperbaiki keadaan. Semoga Allah memperbaiki keadaan. Jangan ulangi lagi, duduk. Pukul. Tapi orang Indonesia nggak dipukul. Iya. Orang Indonesia atau ghuraba itu tidak dipukul oleh beliau. Tapi kalau ahlul bilad yang nggak hafal hadis kena pukul. Namun beliau selalu berdoa. Mendoakan tulabnya dan mendoakan ya kalau dalam kajian itu banyak sekali doa yang keluar dari lisan-lisan mereka. Dan demikianlah ya tauladan kita dari para guru. Sehingga seorang guru hendaknya banyak mendoakan murid-muridnya. Ada kita mengajar, baik mengajar anak kecil, anak SD, anak SMP, anak SMA, mungkin dia susah paham. Ya. Maka walaupun kita marah, tapi hendaknya amarah kita juga diselimuti dengan kasih sayang. Doakan dia, fahami keadaannya, ya. Memang kemampuannya seperti itu, nasihati dia. Ada ya kemarahan kita juga kita selimuti dengan rasa kasih sayang. Dan kita doakan anak itu. Kita doakan murid kita. Semoga ya, dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami, di dalam menghafal, ya di dalam berakhlak dengan akhlak yang baik. Nah. Dan demikian kata Syekh, adab ataupun tauladan seorang guru. Dia senantiasa mendoakan murid-muridnya. Ya. Annal Hanafiyah millah Ibrahim. Bahwasanya Hanifiyah ya. Hanifiyah adalah agama Al-Hanif, yaitu agamanya Ibrahim. Hanif yaitu muqbil 'ala Allah al-mu'rid amma siwa. Orang yang menerima ketentuan Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu Hanif. Ya. Orang yang Hanif, orang yang berserah kepada Allah dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama yang lain seperti Ibnu Utsaimin mengatakan Al-Hanif adalah agama yang jauh dari kesyirikan. Agama yang bersih dari kesyirikan itu Hanif. Ya. Nah. Wa millah Ibrahim, dan agama Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Apa isi agama Nabi Ibrahim? Isinya sama seperti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruannya sembah Allah saja dan ikhlaskan di dalam penyembahan. Murnikan di dalam penyembahan hanya untuk Allah. Hadhil Hanafiyah. Inilah agama yang hanif. Karena di dalam beribadah, di dalam suruan
an ta'budallah, tidak hanya sekedar an ta'budallah faqat. Ya, tidak hanya sekedar menyuruh untuk menyembah Allah saja. Tapi dikatakan juga mukhlishan lahuddin, harus memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud mukhlishan lahuddin? Tajtanib asy-syirk, kau jauhi kesyirikan. Kenapa demikian? Li'anna al-ibadah idza khalataha asy-syirk batalat. Sebuah ibadah kalau bercampur dengan kesyirikan, maka ibadah itu akan batil, akan hancur. Fala takunu ibadah illa idza kanat salimah min asy-syirkil akbar wal asghar. Sehingga sebuah ibadah tidak akan menjadi sebuah ibadah sampai ibadah itu selamat dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Makanya Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah saja dan memurnikan ibadah itu. Ya. Ada kata-kata mukhlishina lahuddin. Itu poin penting, mukhlishina lahuddin. Ya. Karena kalau dikatakan wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah. Orang menyembah Allah banyak. Tapi enggak kalah banyak juga orang yang berbuat kesyirikan. Salat tetap salat, kedukun juga jalan terus. Ya, salat tetap salat, jimat pakai terus. Ini tidak mukhlis namanya. Tidak memurnikan keyakinan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mukhlishina lahuddin ini poin penting. Makanya di dalam hadis ada hal tersebut, di dalam ayat juga ada hal tersebut, mukhlishina lahuddin. Ya. Agar benar-benar dia murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Murnikan ibadahnya. Mukhlis di sini artinya bukan hanya sekedar ikhlas yang difahami oleh manusia secara bahasa Indonesia. Ikhlas secara bahasa Indonesia artinya apa? Rela. Ya, rela. Kita belanja ada kembaliannya, enggak apa, ambil saja, saya ikhlas. Apa maksud ikhlas? Rela. Nah, mengizinkan. Tapi kalau ikhlas yang dimaksud di sini, ya memurnikan. Ya. Memurnikan, membersihkan ibadah tersebut dari kotoran-kotoran syirik dan kebatilan lainnya, dan hanya dia berikan kepada Allah saja, murni hanya untuk Allah. Murni untuk dinilai oleh Allah, bukan dinilai oleh manusia. Murni untuk mendapatkan pahala dari Allah, bukan pemberian dari manusia. Itu ikhlas. Ya. Wa hadhihi al-ibadah amara Allah biha jami'al khalq. Dan model ibadah seperti ini yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan makna ya'budun yufriduni bil ibadah. Mereka hanya menjadikan aku satu-satunya yang disembah. Ya. Liya'budun artinya yufriduni bil ibadah. Agar manusia hanya menjadikan aku satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Makanya itulah makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Atau makna yang lain, la ma'buda haqqun tanpa jar. Dan sebagian para ulama mengatakan ini yang lebih tepat. La ma'buda haqqun illallah. Namun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama saja maknanya. Boleh dimaknai la ma'buda bihaqqin illallah atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ya. Bukan maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah banyak. Tapi yang layak, yang berhak, yang benar, yang hak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, fal hikmah min khalqil khalq, dan tujuan diciptakannya manusia annahum ya'budunallah, agar semua manusia beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, memurnikan bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Di antara manusia ya, ada yang menjalankan perintah Allah, ada yang tidak menjalankan perintah Allah. Apa perintahnya? Beribadah. Lakin al-hikmah min khalqihim hiya hadhihi. Namun tetap tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah. Falladhi yu'bad ghairallah mukhalif lil hikmah min khalqil khalq.
wa mukhalif li amri wasyar. Maka di sana banyak orang ya yang menyembah kepada selain Allah, maka ini menyelisihi tujuan diciptakannya manusia. Ya. Banyak orang di luar sana yang menyembah selain Allah, dan ini menyelisihi tujuan diciptakannya manusia dan menyelisihi perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibrahim huwa abul anbiya. Dan Ibrahim dia adalah bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi adalah Nabi Ibrahim. Alladzi ja'u min ba'dihim. Ya. Fakulluhum min dzurriyyatihi, dan seluruh nabi itu keluar dari zuriatnya Nabi Ibrahim. Seluruh para nabi dan rasul keluar dari keturunan Ibrahim. Maka Allah mengatakan wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Ya. Sehingga kami jadikan pada keturunannya, pada keturunan Nabi Ibrahim, nubuwah, ya, kenabian, nabi. Ya. Dan Nabi Ibrahim tidak ada pengikut, sehingga tidak ada yang meneruskan perjuangan beliau kecuali anaknya. 6. Fakulluhum min bani Israel. Dan mereka semua dari Bani Israel, hafid Ibrahim, cucu-cucunya Nabi Ibrahim. Illa Muhammad, fa innahu min dzurriyyati Ismail. Kecuali Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad ya keluar ataupun lahir dari keturunan Ismail. Fakullul anbiya min abna'i Ibrahim. Maka semua para nabi itu berasal dari anak-anaknya Nabi Ibrahim. Seluruh anbiya itu semuanya anak dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Takriman lahu, sebagai pemuliaan kepada Nabi Ibrahim. Jadi cara Allah memuliakan Nabi Ibrahim dengan cara apa? Seluruh keturunan Nabi Ibrahim dari kalangan para nabi dan rasul. Takriman lahu, ya, bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Kalau di sisi lain Nabi Ibrahim tidak punya pengikut, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika berbicara tentang hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperlihatkan sawadun azim, kumpulan orang yang sangat banyak. Ya, fadhanantu annahum ummati, dan aku menyangka itu adalah umatku. Ya, faqila li hadza Musa wa qaumuh, itu kaumnya, itu Musa dan kaumnya. Ya. Maka ketika Nabi melihat ya ke arah yang lain, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Ya. Wa ma'ahu 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Di tengah-tengah mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis tersebut, aku melihat ada Nabi yang bersamanya rahat, bersamanya pengikut 10, tidak sampai 10 orang. Ya. Wa ra'aitun nabi wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan, ada Nabi yang pengikutnya 1 dan 2 orang saja. Ya. Wa ra'aitun nabi laisa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Kata Ibnu Abbas, di antara nabi yang tidak ada pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan itu bukan sebuah kesedihan bagi Nabi Ibrahim, dan bukan sebuah kegagalan di dalam dakwah karena nggak ada pengikut. Ya. Maka kita jangan gurur, jangan tertipu. Oh, kalau banyak pengikutnya itu dakwah yang hak. Kalau sedikit pengikutnya berarti dakwah batil. Kenapa enggak laku? Ya. Ini bukan jual beli. Ini bukan berbisnis. Ini dakwah. Al-qulub biyadillah. Ya. Yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membalikkan hati manusia, Allah yang kasih hidayah. Bukan kita. Kita hanya dakwah, ajarkan saja. Kita hanya bisa memberikan hidayah, irsyad, tidak bisa memberikan hidayah taufik. Sehingga banyak orang di atas dunia ini yang dia mengenal kebenaran, mengenal al-haq, tapi tidak berada dan tidak berjalan di atas al-haq. Kenapa? Karena dia belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penyeru-penyeru kepada kesesatan, dai-dai yang mengajak kepada kesesatan, mereka tahu kebenaran.
Tapi kenapa mereka tidak berjalan di atas kebenaran? Karena hidayah taufik dari Allah tidak sampai kepada mereka. Yang sampai kepada mereka hanya hidayatul irsyad wal bayan. Hanya sekedar keilmiahan di dalam penjelasan. Itu yang mereka pegang. Tapi kenapa mereka tidak berjalan di atasnya? Karena hidayatul taufik milik Allah dan Allah tidak berikan kepada mereka. Ayo ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim Abul Anbiya, bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Ibrahim, Allah muliakan Nabi Ibrahim dengan cara ya lahirlah dari keturunan Nabi Ibrahim para nabi dan rasul semuanya. Allah mengatakan terhadap Nabi Ibrahim, wa ja'alahu Allah imaman linnas, Allah jadikan ya Nabi Ibrahim sebagai imam, pemimpin umat, pemimpin manusia. Yakni qudwah, menjadi panutan. Menjadi panutan. Allah mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguhnya aku, kata Allah, menjadikanmu sebagai imaman linnas. Ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau sebagai pemimpin manusia. Para ulama menjelaskan kepemimpinan di atas dunia ini ada dua. Kepemimpinan di dalam urusan agama, kepemimpinan di dalam urusan ad-din, dan kepemimpinan di dalam urusan dunia. Kepemimpinan di dalam urusan agama, ad-din, silahkan kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepemimpinan dunia jangan pernah kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim minta apa? Ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami ya sebagai pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang mengayomi orang-orang yang bertakwa. Boleh meminta kepemimpinan di dalam agama. Ya Allah, aku ingin ya menjadi seorang imam, menjadi seorang dai, menjadi orang yang bisa memberikan manfaat terhadap ya agama, pemimpin agama. Boleh. Tapi jangan pernah minta, ya Allah jadikan saya presiden, ya Allah jadikan saya gubernur. Ini orang nggak beres. Dia nggak tahu. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, pada sahabatnya, ya, jangan wala tas'al, la tas'al imarah. Jangan engkau meminta kepemimpinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kau meminta kepemimpinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemimpinan itu, ukila ilaik. Engkau akan dibebani dengan kepemimpinan itu. Tapi kalau kau tidak minta, namun kau diberi, diamanahi, kau nggak minta, kau dipercayakan, ya, u'inta ilaik, maka engkau akan ditolong. Tapi kalau kau yang minta, kau akan dibebani. Maka jangan minta ya kepemimpinan. Jangan seperti orang-orang yang na'udzubillah ya di masa-masa ya akan ada nyari ya mendaftarkan, cari pendukung. Na'udzubillah ya. Yang Nabi SAW saja berdoa apa? Apa doa Nabi? Ya Allah, wala takilni. Ya Allah, jangan engkau bebani urusan diriku sendiri kepadaku. Ya. Tarfata'ain, tarfata'ain, walaupun hanya sekejap mata. Jangan kau bebankan urusanku, ya, engkau timpakan urusanku kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Ya. Karena kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah diri kita sendiri ya, kalau tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang, dia sedang menampung masalah, bukan masalah diri dia, seluruh masalah manusia, jutaan manusia, dia tampung. Dia siap menampungnya. Penguasa kan seperti itu. Berarti dia sedang menampung seluruh masalah. Ya. Sedangkan masalah dirinya sendiri saja, kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mampu menyelesaikannya. Maka Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau tuangkan ya penyelesaian masalahku hanya kepadaku sendiri, tapi tolonglah ya Allah engkau selesaikan masalahku. Jangan engkau timpakan kepadaku walaupun sekejap mata. Bagaimana lagi orang yang menjadi penguasa, sengaja dia mengambil
beban yang begitu besar dia timpakan ke pundaknya, maka dia akan hancur, dia akan binasa. Ya. Nam, inna Ibrahim kana ummah, dan Ibrahim adalah ya ummah, yakni imaman yuqtada bih, seorang pemimpin yang diikuti, seorang pemimpin yuqtada, yang menjadi panutan, yang diambil tauladannya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadah tusamma ibadah illa ma'a at-tauhid kama anna as-salah la tusamma salah illa ma'a at-taharah. Fa idza dakhala asy-syirk fil ibadah fasadat kal hadath idza dakhala fit taharah. Kata Syekh, kalau kau sudah tahu sekarang bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamai sebuah ibadah kecuali bersama tauhid. Sebagaimana salat tidak dinamai salat, tidak sah sebuah salat illa ma'at taharah, kecuali bersamanya ada taharah. Fa idza dakhala syirik, apabila masuk kesyirikan fil ibadah, dalam sebuah ibadah, fasadat, rusak ibadah itu. Kal hadath idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadath, sebagaimana kotoran yang najis, idza dakhala apabila masuk ya fit taharah, masuk pada kesucian, maka akan merusak ibadah tersebut. Ya. Jadi ibadah kalau dimasuki dengan kesyirikan, rusak ibadah tersebut. Ya. Sebagaimana ya hadath apabila masuk, maka dia akan merusak taharah. Ayo ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafta anna syirik idza khalat al-ibadah afsadaha, kalau sekarang kau tahu bahwasanya syirik apabila bercampur dengan ibadah akan merusak ibadah tersebut, wa ahbatal amal, dan akan menghapus amalan tersebut, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan jadilah orang yang berbuat syirik tersebut berada kekal di dalam neraka, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, maka sekarang engkau tahu bahwa yang paling penting untuk engkau pelajari adalah mengenal tauhid. La'allallah an yukhlisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada engkau, membebaskan engkau min hadhihi syabakah, dari jeratan kesyirikan, dari jeratan racun ini, wahiyya syirku billah, yaitu jeratan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala fi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kesyirikan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, namun Allah bisa mengampuni atau akan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa di bawah dosa syirik, lima yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa dzalika bi ma'rifati arba' qawaid dzakaraha Allah taala fi kitabih, dan semua itu di antara cara agar kita bisa selamat dengan mempelajari 4 kaidah yang akan disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini. Selesai mukaddimah. Nah, dan syarah Syekh Shalih Fauzan 2 lembar tidak ana baca karena waktunya sudah habis. Ya, baru selesai mukaddimah. Ya. Insyaallah, karena mukaddimah yang panjang. Ya, mukaddimahnya yang panjang. Adapun risalah Qawaidul Arba itu ringkas. Ya. Insyaallah bisa kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Ini mukaddimah sebagai penyemangat seseorang di dalam mempelajari tauhid dan akidah. Dan tanda ahlu sunnah itu dikenal dengan belajar tauhid. Ahlu sunnah itu dikenal dengan perhatian yang besar mereka di dalam mendalami ilmu akidah. Ya. Dan ingat, ahlu sunnah tidak dikenal ya dengan donasi. Karena sekarang ya ahlu sunnah itu dikenal apa? Donasi. Oh kalau donasi, ahlu sunnah. Oh bantu kaum muslimin, ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak dikenal dengan donasi. Ciri spesial ahlu sunnah, mereka dikenal dengan talabul ilm.
Mereka belajar, duduk di majelis ilmu, sibukkan dengan belajar akidah, sibukkan dengan dakwah sunnah, sibukkan dengan dakwah tauhid, itu ciri ahlu sunnah. Ya. Adapun donasi dia bagian dari kepedulian ahlu sunnah terhadapnya. Ya. Sehingga kita ahlu sunnah, ya, orang-orang yang ingin kuat, ya, pondasinya, maka banyak-banyak belajar tauhid sesering mungkin, mempelajari manhaj an-nubuwah, dan jangan pernah dilepas dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan dan jangan sibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu, yang belum saatnya kita sibukkan. Ya, seperti apa? Seorang banyak menyibukkan pembelajaran yang belum saatnya dia sibukkan. Di antaranya apa? Sibuk sekarang orang cari ijazah, cari sanad. Ya. Padahal belum saatnya dia untuk mencari sanad. Ya. Kapan sanad itu? Hafal Quran dulu. Hafal Quran, hafal hadis, baru cari sanad. Ya. Karena banyak sanad di Indonesia ini sanad kaleng-kaleng. Ya. Belajar online 3 kali pertemuan dapat sanad. Itu sanad gak laku. Ya. Bagi orang yang benar-benar belajar, ya, dia jangan sibukkan dengan hal yang seperti itu. Ya. Tapi dia belajar betul-betul pondasi yang kuat, akar yang kuat, belajar akidah, ya, belajar tauhid, belajar manhaj, belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dia kuatkan. Dia hadiri kajian-kajian. Ketika ustadz yang telah datang, maka dia hadiri, dia dengar, jangan dia sibukkan dengan perkara-perkara yang dia belum layak masuk ke dalamnya. Ya. Yang dia belum layak masuk ke dalamnya. Alhamdulillah di sini banyak kajian, ustaz berdatangan, maka pelajari terus ilmu, apakah dia bahasa Arabnya, tahsinnya dalam baca Al-Quran dan seterusnya. Ya, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar menggali ilmu agama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang pas dari penyampaian saya ataupun ada yang keliru dan salah, saya memohon maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.